Aduh, kasihan deh, Pak Dopo. Kasihan, Bapak suka siwa. Tempat ini apa? Tidak ada, Hmm? tidak ada. Dia hanya itu aturan polisi yang dia kalau ketika mungkin terjadi keributan pasti dia pakai apa borgol. Nah, dan saat kejadian itu saya tidak ada, dan menurut cerita daripada orang yang membawa kabar bahwa ketika dia kena pukul itu dia dalam keadaan borgol. Hmm. Tidak, itu pengumuman maklumat itu disampaikan untuk ini masyarakat bahwa kalau membuat keributan harus buat acara harus izin dari Polres. Dan itu maklumat pas saat itu baru dikirim. Jadi kita terlambat untuk keluarga harus buat surat izin keramaian. Tidak ada seperti itu, Pak. Yang kalau kita lihat itu SOP-nya dari kepolisian kan tuan pesta mengundang pihak keamanan untuk hadir saat itu walaupun surat izinnya tidak ada, tapi keluarga mengundang ke aparat dalam hal ini polisi untuk ada bersama dalam pesta itu. Nah, ketika terjadi keributan yang dilakukan oleh korban ini, setidaknya SOP itu yang harus diterapkan. Nah, ketika yang diceritakan oleh saksi yang bawa kabar ke rumah bahwa ketika korban ini dalam keadaan diikat dan dipukul sehingga terjatuh. Tapi untuk saya lihat langsung tidak ada. Iya. Saya sudah di rumah saat itu. Ini Yulis Mona yang bawa kabar bahwa Bapak Desa itu sudah jangan punya anak. Ini keponakan saya. Bapak ini orang pukul, dia buat keributan, ya orang pukul dalam keadaan borgol. Katanya pukul 2 kali langsung jatuh. Nah, SOP yang diterapkan oleh kepolisian ini yang mungkin saya sebagai pemerintah juga kayak kurang bagus, karena mungkin waktu dong borgol dia setidaknya ada yang jaga, tapi pembiaran sehingga orang pukul bebas. Apakah benar bahwa pada malam itu ada keributan atau? Untuk kronologi saya tidak lihat, tapi yang bawa kabar ke saya itu ada Yulis Mona yang menceritakan bahwa terjadi keributan. Itu pemberitahuan ketika korbannya sudah meninggal atau masih dalam proses keributan? Meninggal. Bawa kabar itu bahwa itu korban sudah meninggal. Bukan pada saat terjadi keributan? Tidak. Waktu bawa kabar itu sudah meninggal. Pokoknya dia yang pas hampir siang kasih bangun saya itu korbannya sudah meninggal. Aduh,
Oke, aduh mau kasihan ya Bapak. Aduh minta diusir ijana. Aduh kasihan ijana. Aduh Bapak. Aduh Bapak pesan siapa? Bapak bangun jalan. Aduh kata satu kata. Yang kena pukul ya ini pesta karena salah sini Pelipis kiri kanan luka, ya, robek. ya Robert. Nah, terus Di saat dimotong ini di pihaknya Belakang di- kepala? ini, darahnya keluar di tepikan di si bagian sini keluar dari kulit atau di dalam tengkorak? di dalamnya. Seketika dilihatnya di dalam otak itu ada lingkarannya darah hitam yang membungkus otaknya itu. Maka dari dulu keterangan sampai ditanya, "Pak, ini darahnya banyak di lingkaran ini." Oh, berarti dipukul, pasti dipukul sehingga dengarnya darah. Begitu habis, masalah yang keterangan dari pelakunya dua yang sudah tertangkap katanya di sini itu juga betul. Betul. Tapi kalau keterangan mereka hanya ini saja tidak benar lah, karena ini luka semua. Ada darah lagi di mana yang tertampung itu? Ketiga balanya ini di dalamnya ini darahnya satu aqua kecil penuh dan aqua satu lagi sedikit lagi. Darah. Itu dokter bilang apa? Dokter bilang ini darahnya banyak, kok tersatu dari mana kok sampai tidak bisa meleleh keluar, kok hanya di dalamnya. Kami diam saja kan, tidak tahu yang kita melihat. Kalau kami tahu tidak mungkin bawa ke sana. Ini sampai makan korban sampai meninggal dunia, jadi saya harap ya pihak kepolisian, aparat ya kan itu dan pemerintah semua itu harus betul-betul usus tuntas masalah ini nih ya, supaya kami juga merasa puas karena kami sudah kehilangan adik kami, anak kami ya itu kan itu. Karena ini mengangkut dengan nyawa. Nyawa ini lebih berharga itu kan itu. Apalagi yang dapat saya terima beritanya itu dari sini yaitu adalah pelaku utama adalah kepolisiannya itu tuh yaitu. Jadi saya mau itu ya polisi itu ya jangan dibiarkan ya, itu kan dia sebagai aparat dia harus tegakkan hukum atau keadilan, malahan ini dia yang membunuh apa kan itu adik saya karena dalam keadaan borgol. Ya, belok sudah belok. Kepala kiri pelan-pelan. Ya. Ya. Lanjut. Nah, sudah pelan-pelan. Dia di Borgol Tiang itu apakah itu dirasa aman? Pertama itu kan sebenarnya untuk mengamankan yang bersangkutan sebenarnya karena dia melawan sehingga dia diborgol, cuman karena kondisi situasi pada saat itu apa namanya
pospol itu mungkin kurang aman kalau misalnya dia tidak dicantelkan di tiang, sehingga yang bersangkutan supaya tidak lari atau misalnya nanti mengamuk lagi, kemudian dibuat seperti itu. Terus Bu, bagaimana akhirnya korban itu meninggal? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk sampai meninggal itu mohon waktu Pak, karena ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi untuk yang fakta di lapangan itu seperti apa, kita mohon waktu supaya nanti selesai interogasi dan sebagainya, biar supaya apa yang kita sampaikan itu benar-benar fakta di lapangan. Kami mendapat keterangan bahwa borgol itu sendiri waktu mau dilepaskan dari tangan korban itu digergaji, Bu. Kalau itu nanti ini yang saya sampaikan tadi, nanti semua akan jelas pada saat itu sudah naik ke penyidikan. Kalau sekarang kan baru interogasi, itu baru kita terlapor dengan ke pospol, sedangkan saksi-saksi yang itu belum secara belum. Jadi untuk masalah barang bukti itu dikeluarkannya seperti apa, itu mohon waktu untuk nanti disampaikan setelah itu kasusnya sudah naik. Kita telah tiba di tempat ini, mempersiapkan untuk menguburkan kekasih hati kita, almarhum Bapak Abraham Nurko. Karena itu sebelum